pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Fitrah dibimbing doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Fitrah. Anak-anak, coba dilihat samping kanan dan samping kiri. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini kita sehat semua ya. Iya. Nah, anak-anak agar tetap semangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu ya? Iya, Bu. Di sini sudah ada yang bisa tepuk semangat? Tidak. Baiklah, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Dimohon untuk dilihat. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Silahkan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Baiklah. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Ada yang masih ingat? Ada kewajiban, Bu. Ya, berarti masih ingat ya. Iya, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Anak-anak, tujuan kita nanti setelah selesai pembelajaran pagi hari ini adalah siswa dapat menilai tokoh yang ada di dalam sebuah cerita dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membandingkan pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sekarang nanti kita akan belajar 3 materi, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini Ibu akan menggunakan model cooperative learning, yaitu membagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua, membagi lembar kerja siswa, dan yang ketiga, perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang tadi ya anak-anak. Iya, Bu. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Iya, Bu. Selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar dan silakan perhatikan. Cerita. Nah, di sini Ibu mau salah satu dari anak-anak membacakan ceritanya. Mbak Tadia, silakan dibaca. Tempat duduk tanaman teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Nanti perwakilan kelompok maju ya ke depan. Iya, Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Baca soalnya ya, sama Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Tatia. Beri tepuk tangan ke Mbak Tatia. Silakan kelompok 2, Mbak Fitra maju ke depan. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter agar dapat menahan erosi.
Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Fitra. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menjaga kelestarian. Nah, setelah membaca teks di atas, kita bisa mengetahui kalau tanaman teh itu bisa tumbuh dengan baik ya di suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Nah, selanjutnya setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya, begitu juga dengan tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan dan merugikan kita. Nah, di sini Ibu sudah membuat beberapa bagian, yaitu mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting. Nah, silakan Mbak Fitra dibaca yang sana. Menjaga terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Menjaga flora dan fauna dari pegunungan agar SDA tetap tersedia dan mudah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, terima kasih ya Mbak Fitra. Selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Unta, Nah, yang sebelahnya orang metik teh. Nah, banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Ada yang tahu proses pembuatan teh? Belum tahu ya. Nah, Mbak Takia bisa dibaca yang itu untuk mengolah. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Nah, sekarang itu akan memberikan lembar kerja siswa dan dikerjakan ya menurut kelompok yang tadi. Ya Bu. Kalau sudah bisa maju ke depan perwakilan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ya Bu. Baiklah, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Pekerja, ada petani yang bekerja di kebun atau sawah, lalu menanam tanaman, dan pekerjaan nelayan yaitu bekerja di laut, mencari dan menangkap ikan. Hasil dari mereka adalah sama-sama menghasilkan barang dan dapat memenuhi kebutuhan pangan. Ya, terima kasih Mbak Frida, tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Baiklah anak-anak, kita simpulkan untuk materi hari ini itu petani dan nelayan merupakan jenis pekerjaan yang banyak dikerjakan oleh penduduk di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Petani biasanya menanam jenis tanaman tertentu seperti padi, teh, jagung, dan lain sebagainya di kebun atau di sawah. Sedangkan nelayan bekerja di laut untuk mencari ikan. Kedua jenis pekerjaan tersebut sama-sama menghasilkan barang dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Selanjutnya Ibu punya bacaan tentang taman bermain yang hilang. Silakan Mbak Takia bisa membaca. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Pupi kepiting kecil yang menikmati saat-saat berjalan perlahan di gunungan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Pupi selalu menanti saat-saat mereka terlepas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Pupi sedang kecil, pura-pura dan teman-teman yang lebih besar seperti Bambang Cili dan Momo semuanya.
tadi kita sudah mendengarkan Mbak Takia membaca tentang taman bermain. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan ya. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Upi si udah kecil, kura si kura-kura, bangau cilik dan monyet. Baik, yang kedua, apa yang biasa dilakukan Upi dengan ayahnya? Upi dan ayahnya biasanya berjalan di atas gundukan pasir. Saat malam hari mereka menanti air pasang yang akan membawa mereka ke hutan bakau bertemu dengan teman-temannya. Baik, terima kasih ya anak-anak. Kesimpulan dari materi bahasa Indonesia ini yaitu kita harus membaca terlebih dahulu ya bacaannya agar kita bisa menilai tokoh yang ada di dalam sebuah cerita dengan benar. Baiklah anak-anak, kita sudah mencapai di penghujung pembelajaran. Namun sebelumnya Ibu akan mengecek seberapa paham materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Silakan Mbak Takia, tadi kita mempelajari tentang apa? Belajar tentang teks Bu, dari pengemasan, pengolahan, dan lain-lain. Ya, Mbak Fitrah? Jenis pekerjaan. Ya, berarti anak-anak sudah memahami ya tadi yang Ibu jelaskan ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar evaluasi. Siap anak-anak? Siap Bu. Ini ya, kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya anak-anak. Ya Bu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah Bu. Minta tolong Mbak Frida untuk membawa ke depan ya lembar evaluasinya. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ibu nilai terlebih dahulu ya anak-anak. Baik anak-anak, Ibu tadi sudah mengoreksi hasil evaluasi yang anak-anak kerjakan ya. Nah, di sini Ibu lihat masih ada yang belum mencapai KKM, yaitu 5 orang. Nah, Ibu akan memberikan soal pengayaan untuk kalian ya anak-anak. Harap dicatat ya. Karena ini kalian bisa kerjakan di rumah. Mengerjakan halaman 10 ya anak-anak ya. Baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pagi-pagi hari ini, Ibu akan menginformasikan materi yang akan kita pelajari besok pagi, yaitu 1. Memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Yang kedua, menentukan keliling dan luas persegi. Nah, itu nanti itu ya belajar di rumah ya, buka bukunya, biar besok bisa langsung belajar bersama-sama. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Fitra, dibimbing doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dan terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.